Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvika Putri dari kelas reguler 4D, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai UTSID Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, di sini ada materi mengenai ID kesehatan dari materi 1 hingga materi 8. Materi pertama ada pengantar ID kesehatan, materi 2 ada model islamisasi ilmu kesehatan, materi 3 ada manusia sehat perspektif Islam, materi 4 konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, materi 5 ada ketiga perspektif Islam, materi 6 promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Materi 7, kesehatan nutrisi dalam Islam. Materi 8, yaitu mengenai kesehatan individu. Baik, di sini ada pengantar ide kesehatan yang pertama, ilmu adalah pandangan Islam yang mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Ushul min Ushul Al-Fiqh mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya atau yakni sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan pasti beliau berkata, idroku al-syai' ala ma huwa ilaihi idroka jaziman. Artinya, mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya atau yakni sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan pasti atau yakin. Berikut cara memperoleh ilmu dan saluran-salurannya. Cara memperoleh ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar atau ta'alum. Saluran-saluran ilmu. Untuk tercapainya ilmu melalui proses belajar tersebut, diperlukan instrumen pendukungnya yaitu mencakup 4 saluran ilmu. Yang pertama, persepsi indra atau idrak al-hawas. Yang kedua ada proses akal sehat atau ta'akul, serta ketiga ada intuisi hati atau qalb, dan keempat melalui informasi yang benar atau khobar sodik. Baik, selanjutnya ada model islamisasi ilmu kesehatan. Di dalam Islam terdapat 2 istilah kesehatan, yaitu yang pertama ada sihah atau sehat jasmani, yang kedua ada afiyah atau sehat rohani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dalam persepsi Islam sehat yaitu karunia, kenikmatan, dan keberkahan. Ketika kita mengetahui kesehatan adalah karunia yang Allah berikan, maka kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Seperti di dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan salah satu cara menjaga kesehatan yaitu dengan cara bertaubat dan bersuci. Dengan taubat, kita menjaga kesehatan secara vertikal atau hubungan langsung dengan Allah. Ketika kita merasa selalu diperhatikan oleh orang yang mencintai kita, maka kita akan selalu mengikuti perkataan. Seperti itulah kesehatan secara vertikal. Ketika kita merasa Allah selalu memperhatikan kita, maka kita pasti akan menjauhi seluruh larangannya dan mengikuti seluruh perintahnya. Bersuci adalah salah satu cara menjaga kesehatan kita melalui kebersihan diri, lingkungan, dan sosial. Manusia sehat perspektif Islam. Manusia terdiri dari jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Dalam perspektif Islam, orang disebut sehat rohaninya adalah manusia yang sehat disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang kuat adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia sehat menurut Islam yaitu sehat fisik dan juga sehat ruh. Sedangkan gangguan kesehatan menurut Islam yaitu penyakit badan dan juga penyakit hati. Lalu selanjutnya ada konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari jasad dan naluri. Jadi, kita tidak boleh hanya mengejar kepentingan jasad saja atau duniawi. Mengejar hal-hal yang sifatnya empiris atau duniawi akan merusak jiwa, sedangkan menyingkirkan nilai ibadah atau agama juga akan berbahaya. Salah satu penyebab hati yang rusak adalah karena dosa. Dan ketika hati yang berpenyakit tidak diobati dengan zikir, sholat, silaturahmi, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya.
Selanjutnya ada ketiga perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan, baik fisik dan juga mental. Melihat ketiga maqasid syariah sesuai dengan kaidah syariah, tujuan disyariatkannya melihat ketiga ini komprehensif karena dalam syariah melindungi beberapa faktor 5 hal yang esensial yaitu yang pertama, menjaga agama. Bisa sholat atau tidak, menyelamatkan agama bukan hanya raganya saja, namun juga harus menjamin ruang dan waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, menjaga keselamatan nyawa. Jaminan keselamatan, nyawa, dan kesejahteraan. Yang ketiga, ada akal. Menjaga akal pekerja, keselamatan mental, tidak stres atau depresi, harus menanamkan rasa nyaman demi kesehatan mental. Hiburan perlu, tapi harus sesuai syariah. Contohnya, siraman rohani, yaitu untuk mencerdaskan karyawannya. Yang keempat ada menjaga keturunan. Menyelamatkan keturunan dari pergaulan yang tidak sehat akan terjadi hal-hal perilaku yang menyimpang atau pergaulan bebas akan merusak rumah tangga. Yang kelima, keselamatan harta. Orang yang bekerja perlu mendapatkan hak seperti gaji, upah perlu dijaga supaya tidak ada kezaliman. Beri upah sebelum keringat karyawan ataupun keringat pekerja itu kering. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Kaidah-kaidah konsep preventif dalam Islam yaitu mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, dan penyakit. Upaya pencegahan didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat, karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa memerintahkan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang lain. Upaya Islam promotif kesehatan, yaitu program pendidikan dan perlu hidup bersih dan sehat. Lalu ada upaya Islam kuratif kesehatan, yaitu dengan cara terapi. Dan yang terakhir ada upaya pemulihan dalam Islam, yaitu pemulihan jiwa dan raga. Lalu di sini ada kesehatan nutrisi dalam Islam. Salah satu faktor penting dalam kehidupan dalam menjaga kesehatan adalah nutrisi. Penting untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, yang halal dan seimbang. Maka akan membawa kesehatan baik lahiriah dan batiniah. Allah memerintahkan agar kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, halal dan thayyib. Yang pertama, mengkonsumsi madu. Yang kedua, mengkonsumsi susu. Yang ketiga, mengkonsumsi habatus sauda. Yang keempat, mengkonsumsi air zam-zam. Yang kelima, mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketujuh, menjauhi makanan haram. Selanjutnya ada pengaruh positif mengkonsumsi makanan halal. Mengkonsumsi makanan halal memudahkan pelakunya untuk beramal soleh. Dalam kisah surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib atau yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Pada ayat ini, Allah memerintahkan pada Rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah pembangkit amal soleh. Lalu ada dampak negatif mengkonsumsi makanan haram. Banyak orang yang tak menyadari bahwa makanan haram menyebabkan timbulnya dampak yang amat buruk terhadap pelakunya, baik dari sisi tertolaknya ibadah ataupun rusaknya akhlak. Mengkonsumsi makanan haram akan menjerumuskan pelakunya ke dalam ranjau setan dan mengikuti langkah-langkahnya. Dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, "Hai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu." Lalu yang terakhir ada kesehatan individu. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan terhadap kesehatan individu, baik dari sisi kebersihan dan bahkan dari sisi kesucian kesehatan. Individu dalam Islam tidak hanya mencakup kebersihan jasmani, tetapi juga kebersihan rohani atau kesucian rohani.
Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari hadas dan najas, sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan kebersihan hati dan pikiran. Jadi, seseorang individu dikatakan sehat jika dia bersih secara jasmani dan juga bersih secara rohani. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan mengenai rangkuman materi ID kesehatan dari materi 1 hingga materi 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.